Hamparan hijau dataran dan birunya lautan bersatu dalam satu pelukan. Yang diselimuti oleh hangatnya kebersamaan, gotong royong, dan saling menghormati. bensound.com. Jauh kaki melangkah di sepanjang poros bagian utara, Kabupaten Parigi Motong. Tepatnya di jantung Kecamatan Ampi Babo. bensound.com. Selamat datang di Desa Ampi Babo Utara. Satu dari 19 desa yang ada di Kecamatan Ampi Babo, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Desa ini bukan hanya sebuah permukiman, tapi juga merupakan jantung kecamatan, di mana pusat kegiatan pemerintahan, perputaran ekonomi, dan sosial masyarakat di desa ini bergerak cukup besar dari desa lainnya. Secara historis, sebelum terbentuk menjadi satu desa, Ampi Babo Utara merupakan bagian dari desa Ampi Babo, Dusun Kuala Mati, yang kemudian diganti menjadi Dusun Levonu Indah. Dusun ini cukup lama membersamai dalam lingkup pemerintahan desa Ampi Babo. bensound.com. Hingga pada tahun 2007, melihat perkembangan mobilitas penduduk yang semakin banyak dan beragam, demi tujuan untuk mendekatkan pelayanan, pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan menjadi barometer untuk kesejahteraan rakyat, maka dengan itu lahirlah keinginan sejumlah tokoh untuk memekarkan desa ini. Sejalan dengan lahirnya perundang-undangan tentang pemekaran oleh pemerintah setelah melewati proses tepatnya pada tanggal 9 Desember 2007, disahkan melalui paripurna DPRD Parigi Motong saat itu. Ampi Babo Utara termasuk salah satu yang disahkan. Dengan demikian, Ampi Babo Utara resmi menjadi desa yang definitif. Pemberian nama setelah resmi menjadi desa definitif yang awalnya merupakan Dusun Levonu Indah, setelah resmi diganti menjadi desa Ampi Babo Utara. Nama Ampi Babo sendiri diambil dari nama induk desa sebelum mekar. Ampi Babo secara etimologi berasal dari bahasa Lauce, yaitu Yampi yang berarti di sebelah dan Babong yang berarti di atas. Secara keseluruhan, kata Ampi Babo berarti sebelah atas. bensound.com. Berikut adalah nama-nama kepala desa dimulai dari Armin Labido pada tahun 2008, Zabir dari tahun 2008 sampai 2009, Haji Saud Abbas tahun 2009 sampai dengan 2015, Minhar M. Rabuna tahun 2015 sampai dengan 2016, Husain H.I. Tamin tahun 2016 sampai tahun 2022, Andi Syarif S.Sos tahun 2022, dan Fikri SIP menjabat dari tahun 2022 sampai sekarang. Pemimpin-pemimpin desa ini yang telah memberikan kontribusi terbaik untuk desa Ampi Babo Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Saya selaku Kepala Desa Ampi Babo Utara, Kecamatan Ampi Babo, Kabupaten Parigi Motong,
menyampaikan atau mengutarakan terkait visi misi saya, terkhusus dalam pelayanan khususnya di Desa Ampi Bawah Utara. Untuk itu saya menyampaikan visi misi saya. Untuk visi yang saya lakukan pada periode ini yaitu menjadi desa terwujudnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel menuju masyarakat Desa Ampi Bawah Utara sejahtera, aman, berdaya saing, dan religius. Selanjutnya untuk misi saya, poin pertama, dengan bekerja sama kita tingkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi, informasi, serta aparatur yang cerdas, bersih, transparan, akuntabel, dan mengutamakan musyawarah mufakat. Apapun dalam permasalahan yang ada di desa, maka dengan misi saya bahwa segala sesuatu, entah itu persoalan kecil maupun besar, harus dituntaskan dan harus diselesaikan dengan cara musyawarah sehingga dapat mencapai hasil yang mufakat dan tidak ada diskriminasi kepada siapapun terkait masalah keamanan, terkait itu masalah problem-problem yang ada di desa. Selanjutnya poin kedua, dengan bekerja sama kita tingkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas. Kesehatan manusia yang sehat dan cerdas. Jadi dengan mendukung program pemerintah, salah satunya adalah memaksimalkan pelayanan kesehatan atau Posyandu yang selama ini dengan kategori program stunting, sehingga dalam pelayanan Posyandu yang mungkin sebulan atau satu kali pertemuan atau 2 kali pertemuan yang dilakukan oleh para kader, kemudian ibu bidan yang selama ini selalu diberikan dengan pemberian makanan tambahan kepada bayi balita, juga pemeriksaan dengan para remaja yang ada. Sehingga juga dalam kesehatan ini juga kita ada bekerja sama dengan IPAS, dan ada salah satu program yang kita ikuti kemarin di tingkat kabupaten bahwa insya Allah Desa Ampi Bawah Utara ini kita bentuk posko pengaduan terkait masalah apa-apa yang menjadi problem di Desa Ampi Bawah Utara, khusus baik masalah kesehatan. Dan insya Allah masalah kesehatan ini kita coba bulan-bulan ini ya, kita coba akan melakukan komitmen bersama terkait masalah pelayanan Posyandu, sehingga dalam pelayanan kesehatan ini yang bekerja sama dengan mungkin dari BKKBN, kemudian dari kesehatan masalah gizi, sehingga dalam komitmen tersebut terhadap masyarakat yang mungkin orang tua bayi balita, kemudian para lansia, bumil, serta remaja membangun komitmen sehingga dalam pelayanan Posyandu bisa maksimal dan desa kita jauh dan mungkin 0 0 ya, atau zero, tidak ada stunting di Desa Ampi Bawah Utara, karena tahun ini Desa Ampi Bawah Utara masih dalam kategori status stunting, gitu dia. Kemudian terkait masalah cerdas juga, bahwa kami pemerintah Desa Ampi Bawah Utara itu memprogramkan atau yang namanya program pendidikan yang memang perlu diperhatikan, sehingga dalam program tersebut kita selalu memberikan bantuan beasiswa bagi masyarakat miskin atau yang kurang mampu, sehingga dalam pencapaian melanjutkan studi atau penyelesaian studi bisa terlaksana dengan baik, dan warga kita tidak ada istilahnya namanya putus sekolah, sehingga bisa meningkatkan SDM khususnya di lingkungan atau khususnya masyarakat Desa Ampi Bawah Utara. Selanjutnya untuk poin ketiga, dengan bekerja sama kita wujudkan masyarakat yang sejahtera, yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing. Yang poin keempat, dengan bekerja sama kita wujudkan desa yang bersih, hijau, tertib, dan berkelanjutan. Jadi terkait poin keempat ini, mari kita bersama-sama, khususnya masyarakat Desa Ampi Bawah Utara, kita menjaga lingkungan kita dengan adanya bisa bergotong royong, kerjasama dengan bergotong royong, sehingga desa kita menjadi bersih, kemudian penataan, penghijauan, tertib, dan berkelanjutan. Jadi terkait masalah tertib ini kita sempat merancang terkait masalah kerjasama lintas sektor, terkait masalah keamanan. Maka insya Allah mungkin di bulan-bulan ini kita lakukan sosialisasi terkait masalah
hukum, kemudian terkait masalah peraturan desa atau perdes, selanjutnya juga terkait sanksi sosial yang mungkin dihadirkan para lembaga adat. Jadi nantinya ini insya Allah di bulan-bulan ini kita adakan sosialisasi hukum ini, akan yang diundang dari pihak hukum, dari pihak kepolisian sendiri, kemudian perdes, kemudian dari lembaga adat yang ada, dari pihak kecamatan, sehingga masyarakat belum memahami terkait hukum atau KUHP serta perdes yang ada nanti kita paparkan, dan terkait masalah sanksi sosial, sehingga bila mana tidak bisa diselesaikan dalam hukum, maka kita melihat perdes yang kita bangun bersama, komitmen bersama, begitu juga terkait masalah lembaga adat, aturan-aturan yang ada. Kita bisa sepakati bersama dengan seluruh masyarakat, khususnya Desa Ampi Bawah Utara, dukungan dan komitmen berupa tanda tangan, sehingga desa ini ke depan lebih aman, lebih tertib dan lebih aman. Selanjutnya, poin kelima, menggali potensi lokal untuk mewujudkan daya saing ekonomi desa. Jadi di poin kelima ini adalah secara potensi baik SDM maupun SDA, sumber daya alam yang khususnya di Desa Ampi Bawah Utara, bahwa potensi yang ada di Desa Ampi Bawah Utara ini pertanian dan perkebunan yang ada kita lihat, dan yang kedua adalah potensi laut, nelayan, dan juga ada potensi wisata khususnya di Desa Ampi Bawah Utara. Dan tahun ini kita mencoba menggali potensi itu, kemudian mewujudkan potensi yang ada, sehingga Desa Ampi Bawah Utara bisa bersaing dan meningkatkan ekonomi atau pendapatan asli desa atau PAD desa, khususnya Desa Ampi Bawah Utara. Memberikan dukungan atau membuat program terkait namanya melalui pengelolaan BUMDes khususnya di Desa Ampi Bawah Utara. Jadi BUMDes ini kemarin kita sudah sempat pertemuan dengan BUMDes, pembentukan BUMDes, pertemuan terkait menggali potensi yang ada, kemudian melaksanakan dan memberikan bantuan dana untuk pengelolaan, sehingga BUMDes ini bisa secara maksimal, dan mendukung juga, salah satu mendukung program yang namanya ketahanan pangan. Jadi khususnya BUMDes di tahun ini, ketahanan pangan ini difokuskan mungkin di kelautan, kemudian juga di peternakan, untuk mendukung program dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo. Terkait potensi yang ada, mudah-mudahan pengelolaan BUMDes ini secara maksimal yang dikelola langsung oleh pengurusnya, dan bisa juga secara mandiri, sehingga kedepannya desa ini bisa menjadi desa yang mandiri dengan melalui pengelolaan BUMDes dalam hal pengelolaan potensi alam khususnya Desa Ampi Bawah Utara. Selanjutnya poin ke-6, dengan bekerja sama kita wujudkan tata kehidupan daya saing ekonomi desa. Poin ke-7, dengan bekerja sama kita wujudkan tata kehidupan sosial yang melandaskan nilai-nilai religius dengan meningkatkan program terkait masalah keagamaan. Sehingga di tahun ini, dalam periode saya, bahwa program yang kami sudah laksanakan dalam tahun ini adalah pembangunan TPA. Kenapa harus ada pembangunan TPA? Sehingga para anak-anak kita, generasi kita, bisa mendapatkan pemahaman terkait masalah agama, mendapatkan terkait masalah akidah, sehingga dalam keseharian kehidupan mereka masing-masing, para pemuda atau remaja, sesuai etika dan akhlak yang ada. Selanjutnya, digital desa, sedikit saya sampaikan bahwa digital desa ini untuk memudahkan pelayanan kami di kantor dan memudahkan memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya Desa Ampi Bawah Utara, juga diakses di masyarakat melalui HP Android atau link yang ada dan website desa yang ada. Dan mudah-mudahan di tahun ini Desa Ampi Bawah Utara ini menjadi desa digital dan memudahkan segala pelayanan. Jadi mungkin itu saja visi misi dari saya. Mudah-mudahan satu periode ini dan yang sudah saya laksanakan di tahun ketiga ini, apa-apa yang sudah menjadi program yang sudah terlaksana, baik masalah infrastruktur, kemudian mulai dana desa, kemudian APBD 1 dan APBD 2 yang selama ini melakukan terobosan terus, sehingga dalam hal yang belum mampu jadi menjadi kewenangan desa, bisa kita membangun bersama. Harapan saya selaku Kepala Desa Ampi Bawah Utara dan teman-teman pemerintah Desa Ampi Bawah Utara, kedepannya mari kita sama-sama membangun komunikasi yang baik
dengan insya Allah dengan adanya nanti posko pengaduan, apa yang menjadi problem di desa, apa yang menjadi permasalahan desa, mari kita sama-sama duduk bersama, bergandengan tangan, menyelesaikan desa ini, membangun desa ini dengan baik. Semoga desa Ampi Baba Utara ke depan menjadi desa baldatun tayyibatun warbun ghafur, desa yang aman, desa yang sehat, desa yang cerdas, dan desa yang tertib dengan segala persoalan, jauh dari segala persoalan. Jadi sekian dari saya. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Ampi Babo memiliki luas wilayah kurang lebih 39.158 hektar area. Serta terdapat 1.460 jiwa penduduk yang menempati 4 dusun di Desa Ampi Babo Utara. Terbagi laki-laki 699 jiwa, perempuan 791 jiwa, serta memiliki 424 kepala keluarga. Secara administratif, Desa Ampi Babo Utara adalah pusat pemerintahan kecamatan. Sedangkan jarak orbitas dari Desa Ampi Babo Utara menuju pusat pemerintahan kabupaten 44,8 km. Dan pusat pemerintahan provinsi 93,7 km. Pemerintah Desa Ampi Babo terus bersinergi dalam hal perkembangan dan pembangunan. Penunjang aktivitas masyarakat desa dilengkapi dengan beberapa fasilitas sarana dan prasarana. Sebuah kantor desa yang digunakan pemerintah untuk melayani keperluan seluruh masyarakat desa. Empat bangunan masjid dan 3 bangunan musola. Dalam bidang pendidikan, terdapat 4 gedung sekolah PAUD. Tiga gedung sekolah taman kanak, 1 gedung sekolah dasar, 1 gedung sekolah menengah pertama, dan 1 gedung sekolah menengah atas. Penunjang layanan kesehatan terdapat 1 gedung posyandu, desa ini juga terdapat pasar desa yang cukup besar dalam pergerakan ekonomi.
sebuah gedung dan lingkungan Kecamatan Ampi Babo, satu gedung BKKBN, satu gedung UPT Dinas Pertanian dan Peternakan, satu gedung UPT Dinas Pendidikan, dan sebuah bangunan kantor pos. Masyarakat desa Ampi Babo yang bermacam suku bangsa hidup berdampingan. Dengan mayoritas beragama Islam, diikuti oleh agama Kristen dan Hindu. Mata pencaharian masyarakat desa Ampi Babo Utara didominasi oleh petani dan nelayan, diikuti oleh profesi lainnya. Sumber alam yang tak kalah berlimpah mulai dari perkebunan kelapa yang cukup luas, lahan pertanian buah dan sayuran yang hidup subur. Tak hanya itu, hasil laut yang berlimpah juga ikut dikaruniai pada desa ini. Para nelayan hidup dengan hasil tangkapan yang berlimpah ruah. Keindahan lautan dan hijaunya hamparan kelapa menjadi potensi alam yang siap menunjang perekonomian dan pembangunan di desa Ampi Babo Utara. Pemerintah desa Ampi Babo Utara terus berupaya dalam program-program yang dijalankan untuk menuju taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Membangun kecerdasan bagi generasi muda sejalan dengan pembangunan desa yang terus-menerus diupaya oleh pemerintah desa Ampi Babo Utara bersama bersinergi dengan masyarakat desa.